Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Azelwintes Desimitra, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan 2, Universitas Negeri Padang, NIM 22314006. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Kerinci, Kabupaten Kerinci. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi dampak sosial informatika. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita lanjut materi kita, yaitu dampak sosial informatika. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ketua kelas Aidil, tolong dipimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah ilmu kekuatan kepada kami, beri impian yang baik. Amin. Nah, sebelum kita mulai materi, Ibu absen terlebih dahulu. Chelsea, Dwi, Engla, Irfa, Muhammad Denis, Muhammad Aidil, Muhammad Dian, Muhammad Reza, Melisa, Sahurel, Dilpan, Raka, Dadak keterangan. Sudah, sebelum kita mulai materi, untuk lebih membuat semangat belajar kita, ada baiknya kita melakukan ice breaking bersama. Ya, kita mulai ice breaking kita, yaitu tepuk konsentrasi. Kita lakukan sama-sama. Ya, kita lakukan sama-sama. Ya, sudah bisa kita mulai? Bisa? Tepuk konsentrasi. Semua punya perhatian ke depan. Ya, kita mulai. Hari ini materi kita ada dampak sosial informatika. Ya, jadi pada dampak sosial informatika itu ada tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi pada tujuan pembelajaran di situ, setelah mempelajari bab ini, peserta didik itu mampu memahami dampak positif dan negatif teknologi informasi, keamanan data pribadi, dan berkolaborasi di dunia maya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian lagi, ada capaian pembelajaran. Apa saja capaian yang bisa kita capai pada materi dampak sosial informatika. Ya, jadi dampak sosial informatika pada capaian pembelajarannya di situ, pada fase D, peserta didik mampu memahami ketersediaan data dan informasi lewat aplikasi media sosial, memahami keterbukaan informasi, memilih informasi yang bersifat publik,
ataupun privat, menerapkan etika dan menjaga keamanan dirinya dalam masyarakat digital. Ya, itu capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan pemantik. Ya, teknologi terbaru apa yang menarik perhatian kalian? Mobil tanpa sopir, ya, teknologi Internet of Things, ada virtual reality. Teknologi tersebut selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif. Ya, jadi apa dampak negatifnya di situ? Kemudian pada peta konsep yang akan kita pelajari itu ada dampak sosial informatika, ada informasi pribadi dan hukum privasi. Kemudian pada media sosial, di situ ada kolaborasi di dunia maya. Ya, kemudian ada lagi perkembangan teknologi informasi. Kemudian ada lagi dampak positif dan negatif dari teknologi informasi. Ya. Kemudian di situ ada persepsi. Apakah kalian pernah mendengar mobil otonom? Ya, jadi di situ mobil bisa berjalan otomatis. Ya, bagaimana dengan pekerjaan sopir? Apakah kita perlu belajar menyetir mobil? Apakah tidak ada lagi kursus mengemudi? Ya, di masa depan banyak pekerjaan yang akan hilang karena digantikan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Jadi nanti semuanya sudah digital. Banyak pekerjaan yang digantikan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Kemudian di situ ada kata kunci di situ. Informasi personal dan privat. Telepon pintar, smartphone, ya, telepon pintar atau smartphone itu ada di media sosial. Ya. Kemudian di situ disebutkan saat ini sudah banyak teknologi informasi, sudah memasuki banyak aspek kehidupan manusia. Ya, kita sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi tersebut. Bisa membantu pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Kita bisa menjadi produktif. Ya, namun di sisi lain ada dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Ya, di samping bisa membantu pekerjaan, ada dampak negatif yang timbul di situ dari perkembangan teknologi. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat di situ perkembangan teknologi informasi. Nah, jadi teknologi informasi atau sering disingkat dengan TI, ya, jadi TI itu teknologi informasi. Jadi di situ teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil dan mengirimkan data, ya, atau informasi. Jadi teknologi informasi di situ secara umum itu disebutkan sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna tertentu. Ya, jadi sistem informasi tadi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras yang digunakan oleh pengguna tertentu. Ya. Kemudian di situ, di situ disebutkan agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, ya, teknologi informasi di situ dapat ditambahkan dengan peralatan seperti ada jaringan komputer, ada telekomunikasi dan internet. Ya. Jadi teknologi informasi di situ ditambahkan peralatan komunikasi yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Ya, jadi di situ teknologi informasi dan komunikasi, ya, itu telah bisa menggantikan aktivitas kita di rumah, ya, berupa pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan. Ya, jadi TIK itu sebagai kebutuhan penting dalam bentuk berbagai perangkat. Ya, seperti di situ ada komputer, ada laptop, kemudian ada lagi smartphone, tablet, dan internet. Jadi semuanya itu adalah peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, jadi di dalam teknologi informasi dan komunikasi itu pengguna itu dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jadi kapan saja kita ingin berkomunikasi, ya, jadi pengguna itu dapat berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jadi teknologi informasi di situ ditambahkan dengan peralatan komunikasi. Jadi teknologi informasi ditambahkan dengan peralatan komunikasi itu disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi lengkap, teknologi informasi ditambahkan dengan komunikasi tadi itu disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita lanjut. Nah, di situ disebutkan segala aspek kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dengan teknologi baru era digital. Nah, ini memberikan manfaat besar. Nah, jadi teknologi informasi dan komunikasi ini telah memberikan cara baru dalam berkehidupan untuk menggantikan aktivitas. Nah, seperti di rumah ada pekerjaan, pendidikan, kemudian ada perdagangan, kesehatan, perbankan, dan bisa bersosialisasi. Ya. Kemudian di situ disebutkan TIK sebagai kebutuhan penting, ya, sebagai kebutuhan penting dalam bentuk berbagai perangkat. Nah, seperti yang kita gunakan sehari-hari, ada laptop, ada komputer, kemudian smartphone, kemudian ada lagi tablet dan internet. Ya, coba perhatikan sebentar. Peralatan TIK tadi ada komputer, ada laptop, ada smartphone, ada tablet, internet. Nah, kira-kira dari peralatan TIK mulai, kalau kita urutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, mana yang duluan, nak? Internet. Mana yang duluan? Komputer, laptop, smartphone, tablet. Mana yang duluan? Dari kita urutkan dari urutan yang terbesar sampai yang terkecil, mana yang duluan? Nah, kalau seperangkat komputer itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa saja? Ada keyboard, ada mouse, ada keyboard, ada mouse, ada layar monitor, ada printer, ada speaker, ya, itu komputer. Kemudian lagi laptop dengan smartphone, mana yang lebih besar ukurannya? Laptop. Mana yang lebih besar? Laptop. Jadi komputer, laptop, smartphone. Smartphone dengan tablet, mana yang lebih besar ukurannya? Tablet, kena? Nama alatnya yang disebut dengan tablet, kena? Kena? Mana lebih besar ukurannya dibandingkan dengan smartphone? Tablet. Ya. Di bawah komputer, antara komputer dengan laptop itu ada lagi peralatan teknik informasi dan komunikasi. Apa namanya, nak? Internet. Nah, apa namanya? Ada komputer, ada laptop. Di bawah laptop yang ukurannya di atas tablet, Chromebook atau
netbook. Nah, jadi harus tahu peralatan teknologi informasi. Nah, kemudian di situ disebutkan pada perkembangan komputer, dari awal kemunculannya hingga sekarang itu menjadi ponsel ataupun telepon pintar, adalah suatu revolusi. Jadi telepon pintar ataupun smartphone, itu telepon sering disebut dengan telepon pintar. Nah, kita lihat di situ. Ukuran komputer menjadi lebih kecil, tetapi memiliki kemampuan yang makin besar. Semakin hari, semakin tambah tahunnya, ukuran komputer itu bisa dibuatkan ukurannya menjadi semakin lebih kecil, namun kapasitasnya memiliki ukuran yang besar. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kira-kira dampak positifnya seperti apa kira-kira? Kita lihat dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kita lihat. Kita lihat di situ. Dampak positifnya. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada pengelolaan kegiatan keseharian. Kemudian ada komunikasi dan hubungan sosial. Kemudian yang ketiga ada pencarian informasi dan berbagi informasi. Kemudian ada hiburan, ada pendidikan, ada pendidikan. Kemudian lagi ada lingkungan tanpa kertas. Kemudian terakhir ada pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Itu ada beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif artinya dampak yang baik. Kemudian lagi kita lihat di samping dampak positif, ada dampak negatifnya. Di situ kita lihat. Kamu setiap hari bermedia sosial. Apa saja media sosial yang kamu gunakan? Apa saja? Apa saja media sosial yang kamu gunakan? Apa saja media sosial yang bisa kamu gunakan? Ada WhatsApp, apa lagi? Instagram. TikTok. Ada Instagram, apa lagi? Telegram. Kamu perhatikan, ada logo di bawah, ada logo berbagai macam media sosial. Ada? Tapi yang sering dipakai. Ada Facebook, ada WhatsApp, apa lagi? Apa lagi? Kamu lihat lambang yang ada di bawah. Apa lagi, Nak? Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Messenger, ada Instagram, kemudian ada lagi Telegram, masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi aplikasi yang lain yang digunakan untuk bermedia sosial. Jadi berbagai bentuk media sosial, di situ timbul dampak negatifnya. Pada bagian yang pertama ada penyebaran informasi yang salah. Dampak negatifnya, timbul penyebaran informasi yang salah. Kemudian pada bagian yang kedua, kecanduan internet dan game. Pernah melihat dampak negatif yang terjadi pada seseorang? Kecanduan internet dan game. Perhatikan Ibu sebentar. Yang kecanduan game, jari jemari kamu ini bisa rusak karena kecanduan game tadi. Itu dampak negatif dari teknologi informasi. Kemudian ada lagi cyberbully ataupun bullying. Cyberbully. Tidak sedikit dampak negatif dari teknologi informasi menimbulkan adanya bully. Apa itu bully, Nak? Apa itu bully? Lihat. Beza? Apa itu bully? Salah satu dampak negatif dari
teknologi informasi, salah satunya ada cyberbully. Apa itu bully, Nak? Pembulian. Hah? Bully. Baik itu bully dalam bentuk kata-kata atau secara langsung, baik itu bully dalam bentuk fisik, baik itu bully dalam bentuk. Pernah orang melakukan bully? Pernah orang melakukan bully secara online? Pernah? Bagaimana contohnya? Menghujat. Apa lagi? Nah, menyebarkan berita hoax ataupun berita bohong. Ya, itu salah satu dampak negatif teknologi informasi. Dan kemudian lagi berkurangnya aktivitas sosial. Ya, di dalam bermedia sosial gunakanlah teknologi informasi dengan bijak. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Paham maksudnya, Depan? Di dalam bermedia sosial, gunakanlah teknologi informasi secara bijak. Tidak boleh menyebarkan berita hoax. Apa itu berita hoax? Apa itu berita hoax? Tidak boleh menyebarkan berita hoax ataupun berita bohong. Tidak boleh menyebarkan ataupun tidak boleh mencemarkan nama baik orang lain. Jika hal itu terjadi, itu pasti bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Apa itu Undang-Undang ITE? Nah, kita melakukan bully. Kita mencemarkan nama baik orang lain di media sosial, di dunia maya. Bertentangan dengan Undang-Undang ITE, hukumnya bisa dipenjara. Undang-Undang ITE nomor berapa? Tentang pencemaran nama baik, ada tentang menyebarkan berita hoax ataupun berita bohong. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, nah, silakan mengerjakan LKPD. Nah, silakan. LKPD dikerjakan, nanti kita presentasi kelompok. Silakan. Silakan kerjakan LKPD, nanti kita presentasi kelompok. Ya. Silakan. Buat nama kelompok di LKPD masing-masing. Ya, silakan. Nanti kita presentasi, silakan diisi, Nak. Silakan diisi. Ya, silakan diisi. Silakan diisi. Nah, diisi. Silakan diisi, nanti kita presentasi. Ya. Silakan diisi. Buat nama kelompok di masing-masing LKPD. Udah dibuat nama kelompoknya? Udah, buat. Gantian, Nak, gantian. Yang laki-laki kerjakan LKPD, C, dia apa lagi? Nah. Lima. Oh, ini 5, ini 6 ya? Yang ini mah? Buat aja ini. Enggak apa, buat ini dulu. Enggak apa-apa. Buat ini dulu Dian. Buat ini dulu ini. Nanti bawahnya nanti ini ya. Terakhir Dian. Ya. Sudah, kelompok yang mana terlebih dahulu? Kelompok
Denis, Dwi kelompok berapa Dwi? Berarti kelompok 1. Kelompok Dian terlebih dahulunya Dian. Sudah Dian? Sudah. Hah? Dah. Apa-apa. Ya kelompok Dian dulu. Yuk nak presentasi kelompok Dian dulu. Ayo. Yang lain disimak. Dah silakan dibaca. Dah silakan dibaca. Dah silakan dibaca. Yang lain disimak ya. Kelompok 3 yang lain disimak. Coba dibaca. Efek terhadap kehidupan Yang lain dengar. aktivitas sehari-hari di pendidikan dan di kesehatan, di perdagangan. Kerjaan. Yang lain disimak. Terus pada bagian yang kedua, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi. 1. Pengolahan kelihatan keseharian. 2. Nggak usah tertawa. 3. Pencarian informasi dan berbagi informasi. 4. Hiburan. 5. Pendidikan. 6. Lingkungan tanpa kertas atau paperless. 7. Pengembangan. Yang lain disimak ya. Engla, yang lain disimak. Chelsea. Bisa. Saskia. Apa? Di kelas Iya, apa-apa. Ya. Iya, udah apa-apa. Sudah. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang beda? Silakan kelompok 2. Yang lain dengar. Kelompok 3 silakan disimak. Nggak ada yang tertawa. Ya. Chelsea disimak. Dampak teknologi informasi dan komunikasi. 1. Pengelolaan kegiatan keseharian. 2. Komunikasi dan hubungan sosial. 3. Pencarian informasi dan berbagi informasi. 4. Hiburan. 5. Pendidikan. 6. Lingkungan tempat kertas tanpa kertas. 7. Pengembangan kejampakan hidup sehari-hari. Yang lain disimak. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kelompok 3 ada yang beda? Silakan kelompok 3. Yang lain disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Terus? 3 kesehatan, 4 perdagangan, Bisa. kerjaan, Terus? Apa lagi? 4 hiburan, 5 pendidikan, 6 lingkungan tanpa kertas atau paperless. Terus? Pengembangan percakapan hidup sehari-hari. Kemudian? Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Nah, kira-kira dari 3 kelompok yang tampil tadi, kira-kira ada perbedaan enggak? Dari LKPD yang dikerjakan tadi. Ada perbedaan? Ada? Ada pengaruh. Oke, kemudian pada bagian yang kedua ada
dampak positif dan negatif. Kemudian ada lagi terakhir tadi. Ya. Nah, kira-kira dari materi kita dampak sosial informatika, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan kira-kira dari materi kita tadi? Nah, dari LKPD yang kamu kerjakan, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan tadi? Dari LKPD yang kamu kerjakan? Terus? Ada dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada beberapa pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, ada dampak positifnya, kemudian ada lagi dampak negatifnya. Nah, ada berbagai jenis dampak negatif dan positif teknologi informasi. Kemudian lagi ada pengaruh TIK terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk penutup, kamu kerjakan post-test. Ya, dari kesimpulan tadi kamu kerjakan post-test, buat nama kelas, kerjakan post-testnya. Buat nama kelas, silakan di searching di HP, silakan di Google. Buat nama kelas. Silakan di searching di HP. Silakan dicari di Google. Silakan dikumpul. Sudah? Nah, jadi untuk materi kita hari ini dampak sosial informatika, kira-kira ada pertanyaan dari kesimpulan yang kita buat tadi? Sudah jelas semua? Ada dampak positif dan negatif internet. Dampak positifnya tadi, kemudian ada pengaruh TIK terhadap kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Dampak positif dan negatif TIK tadi? Sudah? Nah, jadi sudah selesai materi kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Chelsea. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.